Syahdatul Aishi dengan NIM 12292300080 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 3 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah. Video ini saya akan menjelaskan mengenai akad al-qard. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu akad al-qard? Jadi, qard sendiri artinya memotong. Disebut qard karena melalui akad ini sebagai harta pemberi pinjaman dipotong dan diberikan kepada peminjam. Nah, qard menurut Bank Indonesia apa sih? Qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan, kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara langsung atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Islam melarang riba dan membolehkan pinjaman atau qard. Nah, qard ini mengacu pada pinjaman tanpa bunga yang dimaksudkan untuk membantu seseorang yang membutuhkan akad tunai. Jadi qard ini dimaksudkan untuk membantu seseorang ya teman-teman. Nah, akad pinjaman ini diperuntukkan utamanya dalam keadaan terdesak. Peminjam dapat mengembalikan pinjamannya secara langsung maupun dengan dicicil. Teman-teman tahu nggak sih syarat dan rukun qard apa aja? Nah, untuk mengesahkan prosesi akad qard, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang atau utang atau disebut sebagai mauqud alaih. Barang yang digunakan dalam akad qard adalah barang yang bisa diakad salam. Ketika suatu barang dapat diakad salam, barulah barang tersebut bisa dihitungkan dan akad qard dianggap sah. Kemudian, yang kedua, peminjam atau disebut muqtarid. Peminjam dalam akad qard adalah seorang ahliyah muamalah, yang artinya orang tersebut sudah balik, berakal, sehat, dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperbolehkan mengatur hartanya sendiri. Kemudian yang ketiga, pemberi pinjaman atau disebut dengan muqrid. Pemberi pinjaman dalam akad qard adalah seseorang ahliyat at-tabarru atau layak bersosial. Artinya, pihak pemberi pinjaman adalah seseorang yang cakap dalam menggunakan hartanya secara meluruh menurut pandangan syariat. Nah, dalam akad qard, pemberi pinjaman juga harus meminjamkan dananya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. Yang terakhir dari rukun dan syarat adalah ijab qabul atau sigot. Dalam akad qard diperlukan juga adanya prosesi ijab qabul, di mana ijab qabul ini harus diucapkan secara jelas sehingga dapat dipahami kedua belah pihak antara yang meminjamkan dana dan si peminjam. Terus, kalau contoh akad qard itu seperti apa sih? Contoh akad qard dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu ketika seorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dan pihak pemberi pinjaman hanya memintanya untuk melunasi jumlah uang yang dipinjamannya saja, yaitu berapa tadi? Senilai 10 juta. Nah, dibayar ini selama periode waktu yang telah disepakatkan. Nah, sederhananya tujuan akad qard adalah dilakukan dengan dasar tolong-menolong karena dalam pelaksanaannya tidak ada itikad untuk mencari keuntungan atau imbalan sedikit pun. Nah, salah satu dasar akad qard ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Jadi, pada ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman dengan niat dan tujuan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman akad qard ini. Nah, dalam praktiknya, manfaat akad qard adalah membantu meringankan beban keuangan yang dihadapi oleh para nasabahnya. Contoh dari akad qard dalam kehidupan sehari-hari yaitu pinjaman talangan haji. Nasabah yang merupakan calon haji diberikan pinjaman dana untuk memenuhi persyaratan biaya perjalanan haji yang nantinya nasabah harus melunasinya dalam jangka waktu tertentu.
Terus implementasi akad code itu gimana sih? Nah, salah satu yang akan aku jelaskan ini yaitu contohnya dalam perbankan syariah yang umumnya dilakukan sebagai akad tabarru atau perjanjian amal kebajikan. Nah, akad code yang merupakan pinjaman tidak menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dalam praktiknya, akad code telah diimplementasikan dalam berbagai produk perbankan syariah dan memiliki rukun serta syarat yang hampir sama dengan akad-akad lainnya. Salah satu implementasi akad code dalam perbankan adalah Qardul Hasan. Adapun skema Qardul Hasan dalam perbankan syariah adalah yang pertama, pemberi pinjaman dana sepakat akan akad pinjaman dalam akad Qardul Hasan dengan penerima pinjaman dana. Jadi mereka antara pemberi dan penerima telah sepakat. Yang kedua, yang menerima dana atau pembiayaan menjalankan usaha dengan dana tersebut. Nah, setelah tadi dikasih nih pinjamannya, si peminjam melakukan dana itu dengan membuat usaha contohnya. Yang ketiga, si penerima dana mempunyai profit atau laba usaha, maka dari itu 100% dimiliki sendiri oleh si penerima pembiayaan atau pinjaman dana. Yang keempat, pinjaman dana yang dipinjam akan dikembalikan kepada si pemberi pinjaman dana sesuai pokok pinjamannya dan tidak diperkenankan meminta tambahan. Jadi itu dia skema akad Qardul Hasan. Nah, kesimpulannya si peminjam uang bisa membuka usaha dengan pinjamannya tersebut dan setelah mempunyai uang sesuai perjanjiannya dikembalikan 100% sesuai pokok pinjamannya tanpa ada bunga. Sesuai tadi akad code ini tidak ada bunga, tapi si peminjam mendapatkan 100% tanpa dibagi dengan pihak pemberi pinjaman atau dalam hal ini bank. Jadi itu dia mengenai pembahasan akad code yang tadi sudah dijelaskan mengenai definisi, kemudian contoh, kemudian rukun dan syarat, lalu ada implementasi dari akad code. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai akad code. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.